ฉันชื่อสายไหม ฉันแม่งอยู่ในโรงเรียนที่มีแต่พวกบ้าช็อกมีเกิลรักช็อตใจใยช็อตฟิลOke, jadi gue baru aja nonton short series di TikTok atau bisa dibilang dua anju kali ya. Karena series ini kan tayang dengan format vertikal atau potret. Dan ya otomatis durasinya pendek-pendek, tapi untungnya ada 10 episode jadi lumayan lah buat tontonan santai gitu kan. Series ini diproduksi oleh IM agensinya BNK sama CJM ya. Hampir semua pemainnya juga adalah member dari BNK48. Bahkan OSI gua setelah Kaimok grade, gua pindah ke Monet. Dia jadi main role di sini. Monet memang lucu dan cakep sih. Tapi jujur gua ini nggak berekspektasi banget kalau kualitas aktingnya bakal seluar biasa ini sih si Monet ya. Dan dulu BNK48 itu juga sempat bikin series, tapi kali ini mereka itu benar-benar berani menonjolkan genre yurinya dan gua suka banget sih. Sebenarnya buat 48 grup atau 46 grup bikin series buat memboost kualitas acting para member itu adalah hal yang biasa ya. Sekaligus kan jadi ajang pemasaran buat member-member yang memang itu berbakat di dunia acting. Tapi selama gua jadi wota kayaknya ya baru series ini deh yang terang-terangan ngambil genre yuri. Biasanya itu kan cuman lily bait tipis gitu atau ala-ala shoujo biasa gitu kan. Dan pairing antara Monet dan Preo di sini luar biasa banget sih. Walaupun bisa dibilang gap umur mereka nggak jauh, beda 1 tahun doang kalau nggak salah, atau tapi generasi Grab, kok Grab sih udah kayak ojek. Tapi generasi gap mereka itu sebenarnya lumayan jauh kan, beda 3 gen ya. Monet kan kalau nggak salah generasi 3 dan si Preo itu generasi 6 baru masuk. Dan gue nggak nyangka chemistry mereka bisa seoke ini sih. Memang sih kan mereka ada di tim yang sama gitu kan. Tapi hubungan mereka di sini tuh kayak bukan kelihatan cuman sekedar senior dan junior atau senpai dan kohai aja gitu. Tapi lebih. Gue jadi mikir sih sebenarnya apakah Monet itu memperpanjang kontraknya di BNK48 itu sambil nunggu Preo lulus juga ya? Atau memang sengaja mereka nunggu grade bareng-bareng gitu? Ya itu mah pikiran liar aja lah ya, jangan dianggap serius. Karena aslinya kan Monet yang seperti gue bilang itu kan Gen 3, yang menurut aturan kontrak mereka itu seharusnya udah habis. Tapi Monet dan beberapa member lainnya itu kan milih buat memperpanjang kontraknya di BNK48. Dan FYI aja kayaknya ini pertama kalinya gak sih member BNK48 itu memperpanjang kontraknya setelah kontraknya habis. Soalnya dari Gen 1 dan Gen 2 kemarin kayaknya gak ada gak sih yang ikut memperpanjang. Ya mungkin karena berhubungan dengan umur Monet yang masih muda juga sih, kayaknya masih terus bisa berkembang sih dia di BNK48 ya. Dan ya balik lagi ke seriesnya lah. Jadi cerita idol ya gue. Si Marin yang jadi Sia juga keren banget aktingnya, kerasa banget aura playernya gitu dan gue suka itu. Bisa dibilang ini produksi yang cukup santai tapi digarap dengan benar dan serius. Ceritanya series ini juga khas banget shoujo ai ala-ala Jepang, dimana romansa itu kan memang gak perlu ditunjukin lewat adegan-adegan dewasa gitu. Justru yang tipis-tipis beginilah yang bikin senyum-senyum sendiri gitu. Lalu patahan komedinya juga gue suka banget.
Apalagi karakter ayahnya Mintra ya, yang dipakai dengan baik buat jadi comic relief lah ya, itu bagus banget. Permainan flashbacknya juga di cerita ini sebenarnya entah kenapa gue itu udah bayangin sebelumnya sih, dan ternyata beneran terjadi. Kita dapat beberapa point of view flashback dari beberapa karakter. Karena dengan durasi sependek ini, cara satu-satunya director, penulis atau produser untuk tahu cara eksposisi ceritanya ya memang dengan memainkan flashback gitu kan. Dan sepanjang gua nonton series ini, kayaknya cerita ini itu sebenarnya diambil dari sudut pandang seseorang di kelas, yaitu si Saimai. Soalnya dia yang selalu menjebatani cerita ini dengan voice overnya. Dan posisinya selalu ada di mana-mana. Walau gue yakin sih pas adegan Georgie dan Mintra di luar sekolah, di rumah, di pantai, atau lagi main mereka berdua, si Saimai nggak ikutan hadir sih. Untuk sinematografi memang agak kurang leluasa ya, karena formatnya kan vertikal atau potret. Tapi gue tetap nyaman lah nontonnya. Komposisi gambar yang dipakai juga pas gitu kan. Bahkan lightingnya juga oke, walau agak kurang di scene naiknya atau scene malamnya. Kayaknya mereka itu minim banget pakai tata cahayanya. Jadi kesannya itu gelapnya jomplang banget dibanding dengan scene day atau scene siangnya. Tapi overall oke lah, karena jarang juga kan ada scene malamnya, cuman ada beberapa. Terus ada satu hal yang gua notice. Shoot akuarium kecil itu rasanya mirip banget sama series yang pernah gua tonton, GL juga. Kayaknya di OP-nya juga terinspirasi dari series itu. Tapi gua nggak inget judulnya gitu, kayak apa ya? Love Design kah, Love Senior kah atau apa gitu. Kayaknya gue tuh pernah lihat gitu shoot akuarium kecil itu. Yang masih ingat atau tahu kasih tahu gue di kolom komentar lah ya. Lanjut ke penata artistiknya, walau divisinya jarang menonjol di series ini, nggak ada set-set yang luar biasa, tapi gue apresiasi banget detail yang mereka lakukan di scene locker sih. Semua properti kertas di sana itu bagus banget dan on point banget, apalagi yang jatuh-jatuh itu. Terutama pas adegan locker yang melibatkan banyak karakter gitu, kayak ada Mintra, Monet, Georgia, Sia, sampai Tawan itu kan mereka main-main tuh di locker tuh, dan itu bagus sih, detail-detail yang menarik. Dan terakhir mungkin di penata suara, penempatan BGM-nya juga pas, musik-musiknya juga tahu kapan harus lucu, kapan harus drama, kapan harus sedih, semuanya oke, walau nggak sampai bikin yang wah banget sih. Oke, jadi itu aja sih intinya. Series ini menarik dan menyenangkan buat ditonton walau singkat. Gua masukin mini series Duanju ini ke dalam planet A gua rekomendasi banget, sangat gua rekomendasikan, apalagi gratis. Karena bisa ditonton langsung di TikTok atau di YouTube BNK48, karena mereka itu kayaknya mau mengeluarkan versi rerunnya. Udah kayak gap series aja ya. Dan ini harapan pribadi gue aja sih. Siapa sih yang nggak pengen gitu kan hubungan Monet dan Preo terus berlanjut setelah melihat chemistry mereka yang luar biasa ini gitu. Kalau melihat sejarahnya kan banyak banget ex-member BNK48 yang akhirnya itu terjun serius ke dunia series Yuri gitu. Bahkan ada kapal yang benar-benar berlayar di series 4 elemen kayak Namneng dan Noi. Jadi peluangnya itu sebenarnya terbuka lebar banget sih kalau mereka mau lanjut ke industri yang lebih serius setelah graduate nanti atau kontraknya habis. Tapi kalau nggak lanjut pun nggak masalah kok, ini mah hanya harapan pribadi gue aja sih. Terakhir, sebenarnya di Indonesia kan tuh banyak ya kapal nganggur ya.
Apalagi ex JKT48 itu tuh, kalau bisa sih tolong dong agensi atau kreator lokal buatin series tipis-tipis kayak gini. Produser tolonglah, pasti seru banget kok. Mereka berdua udah great kok. Ada yang namanya mirip lah, itulah tuh. Oke, jadi itu aja lah cerita gue sehabis nonton series ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai detik ini. Sampai jumpa di cerita gue selanjutnya dan bye-bye.